terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Panitia Lomba, serta teman-teman yang saya banggakan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fiani dari SMA 1 Yosaf Pangkal ingin menyampaikan sepatah dua patah mengenai urgensi teknologi dalam pendidikan serta faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan suatu pendidikan. Para hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020 lalu, Indonesia sedang mengalami musibah yaitu pandemi COVID-19. Berawal dari munculnya wabah di salah satu kota di Cina yang kini menyebar di seluruh penjuru dunia. Kasus ini diduga berkaitan dengan adanya pasar hewanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging hewan yang tidak bisa dikonsumsi, seperti kelelawar, ular, dan berbagai jenis tikus. Pandemi COVID-19 kini menjadi salah satu krisis kesehatan di seluruh penjuru dunia. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Salah satunya, pemerintah menerapkan sistem social distancing dan lockdown. Dengan diterapkannya sistem lockdown ini, beberapa aktivitas baik transportasi, kegiatan ibadah, kegiatan perkantoran, dan sekolah ikut dinonaktifkan. Dengan diterapkannya kedua sistem ini berdampak dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang salah satu isinya kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah menggunakan sistem daring dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini muncul pada akhir abad ke-20, memasuki abad ke-21. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu pilihan yang tepat selama pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, sekarang digantikan di rumah menggunakan berbagai aplikasi seperti Zoom, Meet, Ruang Guru, Google Doc, Google Form, dan juga grup WhatsApp. Selama pembelajaran daring ini, teknologi berperan sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam belajar sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekarang, ilmu pengetahuan telah membawa teknologi memasuki ke dunia digital. Salah satu contoh dunia digital tersebut adalah internet. Internet merupakan singkatan dari International Network yang merupakan jaringan komputer besar yang terdiri dari beberapa jaringan komputer kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan adanya teknologi internet ini dapat mempermudah siswa untuk mengakses informasi atau berbagai hal yang tidak ia ketahui dalam pendidikan yang secara bebas. Para hadirin sekalian, keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya menyangkut kelengkapan fasilitas maupun teknologi yang ada, melainkan terdapat pilar-pilar yang membantu dalam keberhasilan suatu pendidikan atau yang menjadi ekosistem dari pendidikan tersebut. Pilar yang pertama yaitu keluarga. Keluarga menjadi pilar yang paling penting dan paling utama dalam keberhasilan seorang anak. Karena di pilar keluarga inilah dapat membentuk karakter seorang anak. Seperti contoh, cerminan seorang ayah kepada ibu dapat terlihat langsung oleh anak. Bagaimana bersikap baik, sopan santun, ramah tamah, dan sebagainya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan masa anak-anak adalah masa di mana tingkat rasa ingin tahunya sangat tinggi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga komunikasi antara anak dan orang tua. Pilar yang kedua adalah masyarakat. Pilar masyarakat merupakan pilar yang sangat konkret karena ia langsung mempraktikkan kepada masyarakat. Pilar ini sangat mempengaruhi dalam karakter seorang anak. Seperti contoh, jika ia tinggal di lingkungan atau kondisi masyarakat yang datar-datar saja, maka anak tersebut akan kurang memiliki tekad yang kuat. Berbeda jika ia tinggal di lingkungan atau kondisi masyarakat yang menantang, maka akan membentuk ketahanan, kekebalan, serta tekad yang kuat dalam dirinya. Pilar yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah merupakan pilar pendidikan yang memiliki waktu paling singkat dibandingkan dua pilar sebelumnya. Pendidikan sekolah. Namun, sekolah memiliki pilar pendidikan yang paling prestisius dan paling dihargai di Indonesia. Jika dibandingkan dengan dua pilar sebelumnya, memang pendidikan sekolah lebih terstruktur, sistematis, dan memiliki indikator yang jelas. Sehingga banyak orang berpikiran bahwa orang berpendidikan jika ia bersekolah tinggi.
Sebenarnya, ketiga pilar tersebut sangat berkaitan dan sangat memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam membentuk karakter dan watak seorang anak. Jika ia gagal dalam satu pilar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam diri anak tersebut. Jika sekolah memberikan kecerdasan intelektual, maka harus dilengkapi dengan kecerdasan nilai-nilai, sosial, spiritual, dan karakter, dan hanya bisa didapatkan dari pilar keluarga dan masyarakat. Hadirin sekalian, dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, teknologi memang memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan pembelajaran pada saat pandemi sekarang. Dikarenakan tanpa adanya teknologi tersebut, maka kegiatan pembelajaran akan terganggu. Teknologi hadir untuk mempermudah perkembangan dalam bidang pendidikan. Selain itu juga terdapat pilar-pilar yang membantu dalam ekosistem pendidikan. Ketiga pilar tersebut harus saling berkaitan demi terciptanya manusia yang berkualitas. Pandemi ini tidaklah menjadi penghalang kita untuk berpendidikan, melainkan kita diajarkan untuk menjadi lebih mandiri dan agar kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Oleh sebab itu, di masa pembiasaan baru ini, tetaplah semangat dan jangan mudah menyerah. Pergunakan waktu di rumah dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan skill, bakat, dan belajar dengan baik di rumah. Jangan malas dan menunda pekerjaan yang ada. Ingat, masa depan tak akan memberikan peluang kepada mereka yang tidak bekerja keras. Sekian pidato dari saya, maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.